Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Ayu Anggraini dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal itu kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN karena instrumen yang digunakan ialah pengeluaran dan penerimaan negara. Penerapan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional itu sebagai kebutuhan untuk pemulihan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam itu merupakan kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Jadi bukan semata-mata hanya untuk kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan saja. Tujuan dari kebijakan fiskal itu yang pertama, kestabilan ekonomi, yang kedua, pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga, mendorong investasi. Dan dari ketiga tujuan tersebut mengarah kepada arah kesejahteraan. Tolak ukur kesejahteraan sendiri menurut konsep umumnya ada 4, yaitu yang pertama, pendapatan nasional, yang kedua, angka harapan hidup, yang ketiga, rasio dokter dan masyarakat, dan yang keempat, tingkat pendidikan. Sedangkan tolak ukur kesejahteraan menurut konsep syariah atau maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama, agama, yang kedua jiwa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan, dan yang kelima akal. Tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi sekuler adalah tercapainya kesejahteraan. Beda dengan tujuan kebijakan fiskal menurut sistem ekonomi Islam, yaitu salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam jika dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kewajiban mengeluarkan zakat menyiratkan bahwa kebijakan fiskal lebih penting bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat yang saya ketahui itu ada 2. Yang pertama, zakat mal. Zakat mal itu untuk membersihkan harta kita. Dan yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita. Perintah Allah tentang mengeluarkan zakat terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kita mengeluarkan zakat. Di antaranya, yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, zakat
yang terkumpul dapat dijadikan sebagai dana pengembangan potensi umat. Dan yang ketiga, membersihkan harta sebagian yang bukan menjadi hak kita. Merupakan komponen utama dari sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Ada komponen sukarela sebagai unsur lain dari sumber penerimaan negara selain zakat, yaitu ada infak, sedekah, dan wakaf. Sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sendiri bukanlah suatu kegiatan hanya untuk tujuan duniawi saja, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya. Melainkan juga salah satu implikasi untuk kehidupan di akhirat. Dalam firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dampak zakat terhadap kegiatan ekonomi masih sangat kecil karena disebabkan oleh beberapa hal. Zakat merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata, tetapi belum optimal. Karena itu, diperlukan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk melengkapi pengeluaran zakat, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi lebih optimal. Dampak ekonomi zakat masih kecil, karena selama ini zakat belum dikelola secara baik dan profesional. Di samping itu, kesadaran masyarakat juga masih rendah terhadap pengeluaran zakat secara benar. Karena itu, diperlukan sosialisasi lembaga zakat kepada masyarakat dengan dukungan usaha-usaha untuk mengelola zakat dengan baik. Zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal Islami yang luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap lebih baik akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar. Dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Semua itu akan meningkatkan perekonomian negara, didukung oleh kecenderungan peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun. Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Kementerian Negara dan Badan Amil Zakat Nasional memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun per tahunnya. Jadi, buat teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan zakat karena zakat itu memiliki banyak hikmah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan ke teman-teman tentang materi zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya kurang jelas, ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.